Udah? Bram, udah mau mulai. Selamat malam, Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama secara virtual di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini. Dan sangat senang sekali di tengah-tengah kesulitan COVID, kami masih bisa bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi di KRI nomor 20, Hormat bagi Allah Bapa, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan dari umat kudus-Mu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu atas berkat dan rahmat yang Kau berikan pada kami, sehingga di tengah-tengah COVID seperti ini kami masih dapat bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bimbinglah setiap dari kami ya Tuhan, yang terberkati dengan firman-Mu pada hari ini dapat menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kami yang seiman, yang sedang dilanda kesusahan. Kami hanyalah berdoa dan menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KRI nomor 19, Tuntun Aku Tuhan Allah, bait yang pertama saja. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Ya, silakan Pak Aludin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan boleh memimpin kita sekali lagi sehingga pada hari ini kembali kita akan bersama-sama meneruskan eksposisi daripada Injil dalam kisah kehidupan Yusuf. Kita sudah hampir memasuki penghujung daripada seluruh episode kisah kehidupan Yusuf ini dan pada malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu di antara janji-janji Allah yang luar biasa dengan
kenyataan yang pahit di dalam hidup ini. Between God's wonderful promise and bitter reality of life. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sebelumnya kita boleh bersama-sama sekali lagi menyerahkan waktu di depan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita terus bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun juga, dan kita boleh dengan lega menaruh segala percaya kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan sekali lagi waktu di depan ini. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan satu tema mengenai kesulitan yang dihadapi tak kala kami melihat kepada hidup kami, kenyataan yang ternyata pahit adanya. Lalu kami melihat ada gap di antara janji Allah yang luar biasa. Bagaimanakah kami boleh tetap beriman di tengah-tengah kesulitan? Bagaimanakah kami memandang segala sesuatunya itu? Biarlah Tuhan memberikan kami pertolongan dan Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh hidup sebagai orang-orang percaya di tengah zaman yang sulit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, janji Allah tentu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Janji Allah kita melihat di dalam Alkitab, betapa banyak janji yang kita boleh baca. Seperti misalnya ketika Yesus sudah bangkit, ketika Yesus akan naik ke surga, dia memberikan satu janji kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat ke-20, Yesus berkata ketika mengutus murid-muridnya, Yesus mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Yesus kepada murid-muridnya, bukankah ini yang memberikan jaminan bahwa tak kala kita melayani Tuhan, tak kala kita memberitakan Injil, tak kala kita mengajar kebenaran, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Ini adalah janji yang menguatkan orang-orang di dalam mereka melayani, di dalam mereka memberitakan Injil demi nama Kristus. Lalu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, misalnya kita menemukan satu ayat yang sangat memberikan kelegaan penghiburan kepada orang-orang. Ayat itu mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu di dalam perjanjian baru Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 misalnya tertulis, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Tetapi saudara sekalian, apakah janji Tuhan selalu selaras dengan kondisi yang menurut kita adalah kondisi yang baik? Apakah janji itu selalu selaras dengan kondisi yang baik menurut pandangan kita? Saudara sekalian, bagaimana kita memandang janji tersebut? Manakala kenyataan hidup yang kita alami justru adalah kenyataan yang pahit. Bagaimana kita memandang janji tersebut? Ketika apa yang terjadi di luar daripada apa yang kita pikirkan atau asumsikan tentang janji Tuhan tersebut. Nah, inilah yang seringkali menggoncang kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana ketika kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi yang kita terima adalah penghinaan, adalah direndahkan, adalah bahkan diusir. Bagaimana ketika seseorang melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak melihat buah daripada pelayanan dia. Seperti para misionaris yang mungkin sudah tinggal puluhan tahun di satu tempat, tetapi mereka tidak melihat banyak orang yang menjadi percaya. Ataukah seperti misionaris yang ke Toraja, Anton Ari van der Lostre, bagaimana dia justru kemudian dimatikan, dibunuh oleh orang yang tidak menyukai kehadiran dia. Saudara sekalian, bagaimana ketika seseorang sudah bertekad untuk hidup bagi Tuhan, tetapi justru kehilangan orang yang mereka kasihi. Bagaimana justru mereka kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan harta benda dan kesehatan mereka.
Padahal mereka sudah bertekad hidup bagi Tuhan. Bagaimana kalau ketika kita sudah melayani orang lain, tetapi keluarga kita sendiri ditimpa oleh masalah yang besar, saudara sekalian. Bahkan ketika seseorang bertekad, dia mau menjadi orang Kristen, tetapi yang terjadi, dia masih terus jatuh bangun, bergumul dengan dosa-dosa yang mengikat, bergumul dengan apa yang jahat yang ditimpakan oleh orang lain terhadap dia. Saudara sekalian, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Dan bukankah itu hal yang juga real terjadi kepada setiap kita? Kita berada di antara God's wonderful promise dan bitter reality in our life. Yusuf mengalami itu, saudara sekalian. Allah memberikan kepadanya mimpi, 2 mimpi yang besar bahkan pada saat dia masih berumur 17 tahun. Tetapi dia tidak segera melihat penggenapan daripada janji Allah itu. Melainkan Yusuf harus masuk kepada tahun-tahun di mana dia berhadapan dengan kenyataan yang begitu pahit di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab mereka mengalami hal seperti itu. Maka saudara sekalian, apa yang bisa memberikan kita jawaban terhadap begitu banyak pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan? Orang yang sudah melayani, orang yang meninggalkan kehidupan yang lama, kepercayaan yang lama, menjadi seorang percaya. Dia mengharapkan janji itu, tetapi dia berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Bagaimana memandang situasi seperti itu? Kenyataan yang pahit itu. Tetapi dengan mata yang bisa tetap beriman, berharap kepada janji Allah yang luar biasa. Maka saudara sekalian, hari ini saya khusus mengajak kita untuk boleh melihat pergumulan seorang tokoh yang ada di dalam kehidupan Yusuf, yang benar-benar menggumulkan tema ini di dalam sepanjang hidupnya, saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas satu tokoh yang lain. Kita bukan membahas spesifik Yusuf pada hari ini, tapi kita mau melihat pergumulan daripada papanya Yusuf, yaitu Yakub, berkaitan dengan tema ini, yaitu antara janji Allah yang luar biasa dengan kenyataan yang pahit yang harus dialami. Saudara sekalian, apakah yang dialami oleh Yakub? Kejadian pasal 46 memberitahu kita bahwa pada akhirnya setelah saudara-saudara Yusuf pulang, Yakub dan keluarganya pada akhirnya mereka pindah ke Mesir. Kekeringan yang hebat yang terjadi telah mengakibatkan kelaparan melanda Mesir dan Kanaan. Dan ketika kita mundur sejenak beberapa pasal, maka saudara-saudaranya demi mempertahankan hidup keluarga mereka, Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk pergi membeli makanan di Mesir. Dan pada kali kedua mereka pergi ke sana, akhirnya mereka tahu bahwa penguasa Mesir yang mereka temui selama ini adalah saudara mereka Yusuf yang mereka kira sudah lama mati. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada mereka. Meskipun ada kejadian yang pahit di antara Yusuf dan saudara-saudaranya, tetapi pada akhirnya rekonsiliasi itu terjadi. Keluarga itu diperbaharui Tuhan. Lalu ketika anak-anak Yakub pulang kembali ke Kanaan, mereka menyampaikan itu kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup. Awalnya Yakub tidak percaya. Tetapi ketika disampaikan kepadanya perkataan daripada Yusuf, dan diperlihatkan bukti bahwa Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir, akhirnya Yakub pun percaya akan perkataan daripada anak-anaknya. Dan Yakub seakan menemukan kembali kegairahan di dalam hidupnya yang selama 22 tahun seakan padam, semangatnya sudah layu. Pada saat dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup, hidupnya seakan-akan dibangkitkan kembali. Dan Yakub mengalami turning point di dalam hidupnya, titik balik di dalam hidupnya, seperti yang kita bahas di dalam PA yang sebelumnya. Saudara sekalian, dari seorang yang begitu berduka, kehilangan semangat, kegairahan di dalam hidup, Yakub dari kehilangan Yusuf, dia masuk ke dalam duka yang teramat dalam. Lalu Yakub dilanda oleh ketakutan, kekhawatiran yang besar bahwa dia akan kehilangan Benyamin. Ketika saudara-saudara Benyamin minta agar Benyamin harus ikut ke Mesir, Yakub begitu takut bahwa dia akan kehilangan lagi anak dari Rahel, istri yang dia kasihi itu. Tetapi sekarang saudara sekalian, bukan saja Benyamin selamat, tetapi dia malah mendapatkan Yusuf kembali. Dan lebih lagi,
Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Saudara sekalian, di dalam pasal-pasal ini kita melihat Yakub pada akhirnya memperoleh lebih daripada apa yang layak dia terima. Yakub memperoleh lebih daripada apa yang layak dia terima. Di sini kita menyadari satu kebenaran juga. Bagi setiap kita orang-orang percaya, tak kala kita menerima pengampunan daripada segala dosa dan pelanggaran kita, pada saat kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, pada saat kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus, menerima janji Allah dan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, Roma pasal 7 ayat 17, kita juga mengalami seperti yang Yakub alami, yaitu kita menerima lebih daripada apa yang layak kita terima. Saudara sekalian, ketika Yakub dan seluruh keluarganya mereka meninggalkan Kanaan, mereka akan menuju ke Mesir. Ketika meninggalkan Kanaan, di Beersheba, Alkitab mencatat daerah paling ujung daripada tanah yang Tuhan janjikan itu. Di situ Yakub berhenti. Dan di situ dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dan di situ saudara sekalian, Allah berfirman dan Allah memberikan janji penyertaannya kepada Yakub. Jikalau saudara baca Kejadian pasal 46 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Di situ Allah berfirman kepada Yakub, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu sendiri." Saudara sekalian, janji yang Tuhan berikan begitu besar. Tuhan memberikan janji penyertaannya. Bukankah ini yang diminta oleh Musa? Jikalau Tuhan tidak menyertai, jangan biarkan kami pergi. Tetapi kepada Yakub Tuhan menjanjikan, aku menyertai engkau dan aku juga yang akan membawa engkau kembali kepada tanah yang aku janjikan ini. Dan Yakub jangan khawatir lagi kehilangan Yusuf. Tuhan menjanjikan bahwa nanti tangan Yusuflah yang akan mengkatupkan kelopak matamu. Saudara sekalian, di Beersheba itu Allah menegaskan janjinya untuk membuat Yakub sebagaimana dia janjikan pertama kepada Abraham, kepada papa Yakub yaitu Ishak, bahwa Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Allah akan menyertai dia ke Mesir dan membawa dia kembali ke Kanaan. Sekali lagi, Yakub menerima janji Allah. Itu bukan kali yang pertama, dan di Alkitab berkali-kali Yakub menerima janji berkat firman Allah. Kita ingat Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai 15. Di Betel, waktu Yakub lari dari Esau, Yakub hendak pergi ke Padan Aram kepada pamannya Laban. Di dalam Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai ayat 15 tertulis demikian. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Perhatikan ayat 15, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Luar biasa janjian Tuhan berikan itu. "Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Oh saudara sekalian, kalau saudara sedang berada di dalam pelarian, tidak membawa apa-apa di dalam perjalanan, dan saudara mendengarkan Tuhan berfirman seperti itu, bagaimanakah iman saudara? Bagaimanakah perasaan saudara ketika Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Saudara, ini janji yang besar sekali.
Lalu di dalam Kejadian pasal 32 ketika Yakub kembali dari Padan Aram menuju kepada tanah perjanjian itu. Dia tiba di Seir, di daerah Edom, daerahnya Esau. Dan Yakub begitu ketakutan dia akan bertemu Esau. Apakah Esau masih dendam kepada dia? Apakah Esau akan mematikan dia dan keluarganya? Maka di situ di dalam ketakutan Yakub datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Yakub berkata, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadamu. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku juga ibu-ibu serta anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku, yaitu Allah, akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudara sekalian, di situ Yakub dalam ketakutan dia mengingatkan kembali Tuhan, engkau pernah berjanji. Dia mengingatkan Allah akan janjinya. Apakah Allah mengabaikan Yakub? Tidak. Pada malam itu Allah datang kepadanya. Dan di situ Yakub bergulat dengan Allah. Dan Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Dan di situ Allah memberkati Yakub. Saudara sekalian, luar biasa. Tuhan menyatakan, menegaskan janjinya kepada Yakub. Lalu di dalam Kejadian 35. Untuk kedua kalinya di Betel, Allah menampakkan diri kepada Yakub dan memberkati dia. Allah berfirman sekali lagi kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 35 ayat 11 dan 12. Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Saudara sekalian, dengan segala janji yang diberikan Allah kepadanya itu, bagaimana Yakub memandang hidupnya? Saudara sekalian, jika saudara yang menerima janji daripada Allah, firman, berkat seperti Yakub itu, dan ingat saudara sekalian, janji itu sangat bergantung kepada apa? Bukan kepada isi janjinya. Siapapun mau menjanjikan apapun kepada saudara, yang paling penting adalah siapa yang berjanji. Saudara lihat di tengah jalan orang kurang waras jalan, lalu panggil saudara, sini. Nanti minggu depan tak kasihkan 10 biji rumah. Saudara bilang, ini janji apaan? Janjinya sih gede, tapi siapa yang menjanjikan? Beda, kalau yang menjanjikan misalnya seorang kepala negara, seorang raja yang memberikan janji, saudara tahu janji itu bobotnya pada siapa yang berjanji. Saudara sekalian, Yakub menerima janji daripada Allah. Yakub menerima firman daripada Allah. Allah memberkati Yakub. Sekarang bagaimana Yakub memandang hidupnya? Maka saudara, di sini menarik sekali ketika Firaun berjumpa dengan Yakub. Di dalam Kejadian pasal 47 mereka pindah. Mereka mendapatkan begitu banyak kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Bahkan Firaun berjumpa dengan Yakub. Dan di situ Yakub memberkati Firaun. Lalu Kejadian pasal 47 ayat 8, Yakub ketika Yusuf membawa Yakub menghadap Firaun, kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 47 ayat 8, Firaun bertanya, "Sudah berapa tahun umurmu?" Nah, di sini saudara perhatikan jawaban Yakub, karena kita akan membahas jawaban Yakub pada malam ini. Yakub menjawab kepada Firaun itu bukan sekadar angka. Kalau orang ditanya berapa umurmu? 40, 50, 60. Wah, panjang umur ya, 80 ya panjang umur ya. Tapi Yakub tidak menjawab itu kepada Firaun, tetapi perhatikan ketika Firaun tanya, "Sudah berapa tahun umurmu?" Yakub menjawab apa? Tahun-tahun pengembaraanku
sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yaitu jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Yakub menjawab kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya ra itu adalah evil. Buruk, bukan sekadar kita mengatakan buruk, ya buruk itu kurang bagus lah. Buruk itu ya, kalau bagus sesuatu yang indah, buruk itu ya mungkin levelnya nggak terlalu jauh lah, tapi nggak seperti kata bagus begitu. Tetapi di sini Yakub mau mengatakan bahwa tahun-tahun hidupnya itu penuh dengan evil, kejahatan, sesuatu yang buruk, yang jahat adanya. Dan Yakub mengatakan tidak mencapai umur daripada nenek moyangku. Yakub berkata dengan satu nada pesimis, tidak mencapai umur nenek moyangku, jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Saudara, apa maksudnya Yakub berkata seperti itu? Mengapa dia bisa berkata seperti itu? Bukankah ketika berjumpa dengan Firaun, orang paling berkuasa di seluruh dunia pada saat itu, pemimpin negara adidaya, bukankah itu adalah kesempatan yang baik untuk Yakub bersaksi, untuk Yakub menceritakan, untuk Yakub memuliakan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya? Bukankah itu adalah kesempatan yang terbaik untuk Yakub memberitakan kuasa dan kebaikan Allah di dalam hidupnya? Yakub memiliki satu kesempatan emas untuk dia membicarakan siapakah Allah yang dia kenal. Tetapi saudara sekalian, sebaliknya yang Yakub lakukan adalah dia mencurahkan keluh kesahnya. Ya tentu Yakub juga ketika memberkati Firaun, Yakub mendoakan dia. Kita tidak tahu, tidak dicatat, tetapi Yakub juga memohonkan berkat daripada Tuhan kepada Firaun. Tetapi di dalam kalimat Yakub itu tersirat bahwa Yakub mencurahkan satu keluh kesahnya di hadapan Firaun. Dari apa yang dikatakan Yakub, kita tersadar, kita mendapati bahwa Yakub sepertinya dia terpaku, dia hanya melihat kepada gap yang ada di antara janji Allah yang luar biasa itu, the wonderful promise of God, dengan kenyataan yang pahit yang dia hadapi, dia lalui di dalam hari-hari, di dalam tahun-tahun hidupnya itu. Saudara sekalian, dari apa yang dikatakan Yakub, kita mendapati seakan-akan Yakub begitu terpaku kepada apa yang terpisah antara janji yang dia terima dengan kenyataan yang dia alami. Saudara sekalian, bukankah sejujurnya kita sering kali juga demikian? Meskipun begitu besar janji Allah yang kita tahu, bahkan kita sudah memiliki Alkitab yang lengkap, saudara sekalian, tetapi kadang kita buta terhadap belas kasihan Allah, terhadap anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita. Yang kita lakukan seringkali jujur adalah mengeluh dan komplain tentang apapun yang salah dengan hidup kita, ketimbang kita berterima kasih untuk apa yang benar. Yang kita lakukan adalah mengeluh, yang kita lakukan adalah komplain tentang apapun yang salah di dalam hidup kita, ketimbang kita merayakan dan berterima kasih untuk apa yang benar. Kadang kita take for granted, saudara sekalian, atas begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan semua pembentukan Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita mengeluh atas apa yang sepertinya Tuhan tidak berikan kepada kita. Namun sebaliknya kita tidak bersyukur atas apa yang Ia sudah berikan. Saudara sekalian perhatikan, seringkali kita mengeluhnya apa? Kita mengeluh pada yang seakan-akan Tuhan tidak berikan kepada kita. Lalu ketika orang tanya, bagaimana Pak kabarnya? Bagaimana Pak keadaannya? Susah. Karena corona maka hidup saya jadi susah. Jadi kita terus melihat kepada apa yang Tuhan belum berikan, apa yang Tuhan tidak berikan. Tetapi seringkali kita tidak bersyukur atas setiap hal yang Tuhan sudah berikan. Coba kita berbicara dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan mendapati
Mungkin mereka atau mungkin kita sendiri, kita mengeluh tentang apa? Orang-orang mengeluh tentang keluarga mereka, tentang pasangan mereka. Orang-orang mengeluh tentang pekerjaan mereka. Orang-orang mengeluh tentang penghasilan mereka. Mengeluh tentang gereja mereka. Mengeluh tentang rekan-rekan sepelayanan mereka. Mengeluhkan rumah mereka yang rasanya sempit. Apalagi menghadapi masa-masa lockdown seperti ini, mengeluhkan mobil mereka yang sudah tua. Kalau kita mau bertanya, kita akan menemukan begitu panjang daftar daripada pengeluhan orang-orang, bahkan juga mungkin pengeluhan kita, saudara sekalian. Sama seperti kalau kita konseling dengan suami istri yang sedang bertengkar, sudah diambang daripada keretakan, saudara sekalian. Kalau mau disuruh menuliskan, coba tuliskan kejelekan daripada pasanganmu, saudara akan mendapati daftar yang panjang. Saudara kalau konseling suami istri, saudara tanya, apa kekurangan pasanganmu? Saudara sekalian berjam-jam akan dihabiskan untuk menceritakan kekurangan dia. Kalau mau konseling cepat, saudara tanya saja. Tolong masing-masing sebutkan apa kelebihan dan kebaikan pasanganmu. Singkat sekali saudara sekalian. Kalau kita disuruh mengeluh, panjang sekali apa yang kita keluhkan daripada apa yang Tuhan belum berikan kepada kita. Maka bagaimana kita menjembatani gap di antara God's wonderful promise dengan bitter reality of our life tersebut? Bagaimana kita menjembataninya, saudara sekalian? Maka perhatikan kalimat Yakub tadi. Di situ kita mendapatkan banyak pelajaran. Apa yang Yakub sampaikan kepada Firaun, jawaban Yakub itu ada hal yang keliru, tetapi ada hal yang benar yang kita bisa ambil daripada kalimat itu. Kita bahas yang kelirunya lebih dulu. Waktu Yakub berkata, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Sekali lagi saudara ya, dia mengatakan tahun-tahun hidupnya itu sedikit saja, sudah sedikit, itu buruk lagi adanya, evil, jahat. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yaitu jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Yakub dari mana tahu bahwa dia tidak akan mencapai umur seperti pendahulunya? Maka di sini ketika Yakub bilang itu, kita mendapati seakan-akan dia bicara bahwa dia sudah akan mati. Dia sudah akan mati. Jadi waktu Yakub mengatakan itu, seakan-akan dia orang yang bilang, ya umurku tidak panjang lah, tidak sama dengan papaku, tidak sama dengan kakekku. Saudara sekalian perhatikan di Alkitab. Yakub itu adalah orang yang suka bicara soal mati. Seakan-akan dia sudah mau mati. Seakan-akan kematian itu sudah akan datang. Saudara perhatikan ketika jubah Yusuf yang berlumuran darah dihantar kepada Yakub. Dan Yakub mengira Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Yusuf sudah mati. Yakub di situ dia merasa yakin bahwa dia akan segera turun ke dalam dunia orang mati dengan berduka. Saudara lihat Kejadian pasal 37 ayat 35. Yakub berkata, tidak. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Yakub dalam kedukaan dia bilang, seakan-akan dia mau mati saja. Aku mau mendapatkan anakku di dalam dunia orang mati. Lalu ketika saudara-saudara yang lain mau membawa Benyamin ke Mesir, pada kali kedua mereka ke Mesir, mereka minta kepada Yakub, kalau engkau tidak mengizinkan Benyamin, kami tidak mungkin pergi ke Mesir. Kami tidak mungkin menghadap penguasa itu dan membeli makanan. Simeon tidak mungkin dilepaskan. Yakub begitu cemas. Jika sesuatu terjadi kepada Benyamin, Yakub mengatakan, jika sesuatu terjadi kepada Benyamin, itu akan menyebabkan dia turun ke dalam dunia orang mati. Sekali lagi Yakub bicara soal mati. Kalau Benyamin ada apa-apa terjadi kepada dia, itu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati. Dan ketika Yakub bahkan mendengar Yusuf masih hidup, Yakub mengatakan dia mau pergi melihat Yusuf sebelum dia mati. Kejadian pasal 45 ayat 28. Lalu ketika ketemu dengan Yusuf pun juga, Yakub bilang apa? Yakub bilang, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Saudara sekalian, kalau saudara ketemu dengan orang yang selalu ngomong tentang mati, aku sudah mau mati, aku mau mati saja, mati, saudara sekalian, maka saudara tahu orang itu sedang mengalami apa.
Biasanya orang yang selalu ngomong bahwa dia sudah mau mati, dia mau mati sajalah segala macam. Biasanya orang yang sudah kehilangan gairah di dalam hidupnya dan orang yang berada di dalam kepahitan yang sangat. Orang yang menghadapi bitter reality of their life. Biasanya kalau orang sudah ngomong seperti itu, saudara sekalian, saudara senang gak ketemu orang yang selalu ngomong, aku mau mati saja. Besok mau mati saja. Capek saudara. Padahal saudara lihat, dari hari Yakub bicara kepada Firaun itu sampai kepada hari matinya, berapa lama Yakub masih hidup? Berapa lama? 17 tahun Yakub masih hidup saudara. 17 tahun. Tapi seakan-akan ngomong, seakan-akan dia sudah mau mati saudara sekalian. Yang menarik juga bahwa Yusuf memulai 17 tahun perjalanan hidupnya bersama dengan Yakub sebelum dia dijual, dan Yakub mengakhiri 17 tahun perjalanan hidupnya bersama dengan Yusuf. Saudara sekalian, menarik juga ya. Dan Yakub terus, kalau kita melihat Yakub bilang mau mati, tapi kenyataannya hidupnya cukup lama saudara sekalian. Sementara ada orang yang yakin dirinya sehat, kok besok mati saudara. Pernyataan Yakub itu kepada Firaun, kalau kita membacanya, itu adalah pernyataan dari seseorang yang sangat mengasihani diri sendiri, saudara sekalian. Mengapa Yakub menjadi orang yang demikian? Tentu tidak ada asap tanpa api, maka pasti ada penyebabnya, saudara sekalian. Apa yang menyebabkan Yakub menjadi orang yang sangat mengasihani diri sendiri? Saudara sekalian, penyebabnya yaitu peristiwa demi peristiwa yang menyakiti hatinya dan menimbulkan duka yang mendalam, menimbulkan kepahitan di dalam hatinya, sehingga Yakub mulai kehilangan kemampuan melihat apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Padahal di dalam hidup Yakub, sekali lagi, Tuhan sudah membalikkan keadaan di dalam hidupnya itu secara dramatis. Yakub sekarang berada di Mesir, sudah terlepas daripada segala bahaya, kekeringan dan kelaparan yang bisa memusnahkan seluruh keluarganya. Yakub juga tetap memiliki Benyamin, padahal dia begitu khawatir dia akan kehilangan Benyamin. Sudah kehilangan Rahel, kehilangan Yusuf, dia akan kehilangan Benyamin pula. Tetapi dia tidak kehilangan Benyamin, dia tetap memiliki Benyamin. Dan yang paling penting adalah dia bahkan kembali mendapatkan Yusuf. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya secara dramatis. Tetapi meskipun begitu, Yakub tetap saja melihat hidupnya itu dari lensa penderitaan ketimbang melihat penebusan yang dikerjakan Allah atas rasa sakit dia. Yakub melihat melalui lensa penderitaan kehidupannya, melihat kenyataan hidupnya itu terlepas daripada wonderful promise of God. Sepanjang hidupnya saudara sekalian, memang sepanjang hidupnya Yakub mengalami perasaan disakiti sedemikian rupa sepanjang hidupnya. Sehingga nampaknya inilah yang mendefinisikan kisah kehidupan Yakub. Apa yang Yakub alami itu nampaknya inilah yang mendefinisikan banyak hal di dalam kisah kehidupannya. Walaupun sesungguhnya saudara sekalian, jangan lupa bahwa andil Yakub di dalam penderitaannya dan dosa-dosa yang menimpa dia yang dilakukan oleh orang lain, andil Yakub juga besar saudara sekalian. Memang benar bahwa orang lain telah melakukan hal-hal yang membuat Yakub berduka dari masa mudanya saudara sekalian. Benar bahwa orang-orang telah melakukan hal yang membuat Yakub berduka dari masa mudanya. Misalnya apa? Dari Yakub kecil kita tahu Ishak ayahnya itu tanpa dia sadari telah mempraktekkan pilih kasih di dalam keluarga dengan Ishak lebih condong terhadap kakak Yakub yaitu Esau
dan itu menciptakan persaingan di antara saudara. Banyak orang tua tidak sadar. Orang tua tanpa sadar, tentu tidak ada niat sengaja untuk pilih kasih, tetapi tanpa sadar menciptakan pilih kasih dan persaingan di antara saudara. Nah, Ishak tanpa sadar, dia condong kepada Esau dan itu menyebabkan adanya persaingan di antara saudara. Lalu ketika Yakub mengelabui papanya dan mencuri berkat yang seharusnya buat Esau itu, saudara sekalian, sebagai anak yang sulung, tetapi Esau juga sendirinya dia telah memandang remeh kesulungan itu, dia telah menjual kepada Yakub hak kesulungan itu, dan Esau marah. Dalam hal itu mestinya Esau tidak usah marah karena dia sendiri yang sudah menjual hak itu, tetapi Esau begitu marah kepada Yakub dan menganggap Yakub telah menipu, mengelabui dia dan papanya. Maka Esau hendak membunuh Yakub dan Yakub harus mengalami. Dia lari meninggalkan rumahnya dan terpisah dari keluarganya. Lalu ketika Yakub pergi kepada pamannya Laban itu menipu Yakub dan memanfaatkan Yakub sehingga Yakub menikahi pertama-tama Lea yang tidak dia inginkan, dan juga Laban memanfaatkan tenaga Yakub untuk mengurus ternaknya. Yakub tinggal di Laban seakan-akan menjadi buruh murah. Tenaga yang murah. Laban memanfaatkan Yakub. Yakub sudah mengalami dari dia muda satu persatu hal yang menyakiti hatinya. Dan bahkan ketika dia sudah tua, anak-anak Yakub sendiri menipu dia. Berapa lama? Sampai 22 tahun. 22 tahun anak-anak Yakub menipu dia. Dan mereka menyingkirkan Yusuf yang Yakub sayangi. Bayangkan Yakub telah kehilangan Rahel. Yakub begitu berduka ketika Rahel mati. Sekarang Yakub kehilangan Yusuf yang dia pandang sebagai penggenapan yang akan meneruskan janji Allah kepada Abraham itu. Saudara sekalian, Yakub mengalami satu persatu kejadian yang membuat dia berduka. Membuat dia menghadapi kenyataan yang pahit di dalam kehidupannya. Tetapi Yakub sendiri bukanlah pihak yang innocent, saudara. Bukanlah pihak yang tidak bersalah. Hanya karena semata-mata hal-hal yang buruk terjadi kepadanya. Saudara sekalian, Yakub mengalami banyak kejadian yang buruk dari orang lain. Tetapi Yakub bukanlah pihak yang tidak bersalah. Kita mungkin akan bersimpati. Oh, Yakub tidak bersalah, kasihan dia mengalami semua hal yang buruk. Saudara sekalian, ini yang kadang membuat kita mudah kasihan kepada mereka yang kelihatannya korban, yang kelihatannya lebih lemah, saudara sekalian. Tetapi orang yang menjadi pihak yang disakiti, belum tentu mereka tidak bersalah. Kalau saudara lihat kecelakaan, ketika melihat sepeda motor menabrak pejalan kaki, maka orang langsung menilai yang salah siapa? Sepeda motor. Kalau sepeda motor tabrak dengan mobil, maka langsung orang menilai siapa yang salah? Mobil yang salah. Karena ada pihak yang lemah, ada pihak yang menjadi korban, saudara sekalian. Maka ketika kita kadang mendengar orang bercerita tentang kesusahan dia, ketika orang menceritakan betapa jahatnya orang lain kepada dia, saudara sekalian, kita tentu berempati. Tetapi saudara sekalian, belum tentu dia adalah pihak yang tidak bersalah. Hanya karena hal-hal yang buruk terjadi kepadanya. Dan jangan lupa, Yakub sendiri adalah pihak yang aktif terlibat di dalam hal-hal buruk yang menimpa kepadanya. Sehingga saudara sekalian, di dalam hal ini, waktu Yakub mengeluhkan kehidupan yang pahit yang dia alami, kita seharusnya juga melihat dari sisi yang lain bahwa apa? Bahwa Yakub sebenarnya telah menerima banyak hal dari Tuhan yang tidak layak dia terima. Saudara sekalian, Yakub mengatakan tahun-tahunku itu singkat, hari-hariku itu buruk adanya. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Yakub sebenarnya sudah menerima banyak hal dari Tuhan yang tidak layak dia terima. Saudara coba lihat bagaimana Allah sudah menggenapkan janjinya kepada Yakub. Allah berjanji
Dan sebenarnya Allah sudah menggenapi janjinya kepada Yakub. Waktu Yakub lari dari rumah ke pamannya di Padan Aram. Saudara sekalian, Yakub pergi bawa apa? Apakah Yakub pergi bawa tabungan, bawa deposito, bawa emas, bawa surat-surat berharga dan sebagainya? Tidak, saudara. Ketika Yakub lari dari rumah karena Esau marah dan mau membunuh dia, Yakub pergi tidak bawa apa-apa, saudara sekalian. Yang Yakub bawa hanya sebatang tongkat saja. Itu yang Yakub bawa. Tetapi saudara sekalian, perhatikan ketika sekarang Yakub kembali. Sekarang pada saat Yakub ke Mesir, ketika dia kembali pun dari Padan Aram, dari rumah Laban kembali ke tanah yang dijanjikan itu. Saudara lihat, dia sudah membawa banyak sekali harta benda. Dia punya keluarga besar. Dan sekarang Yakub sudah menjadi bapa patriark dari satu keluarga besar dengan 70 anggota. Saudara sekalian, Yakub pergi seorang diri. Ketika dia sekarang pindah ke Mesir, dia pindah dengan membawa begitu banyak keluarganya, saudara, 70 anggota keluarganya. Berkat Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa menghitung. Ada orang yang pindah dari negara yang lain karena kemiskinan, karena kesusahan, karena perang, pindah ke satu wilayah. Seorang diri tidak bawa apa-apa, tetapi 50 tahun kemudian ketika mereka mungkin suami istri kawin emas, saudara lihat anak cucu begitu banyak. Saudara lihat usaha mereka berkembang. Saudara, itu semuanya adalah berkat yang Tuhan berikan. Maka saudara lihat, bukankah itu bukti bahwa Allah menggenapi janjinya untuk membuat Yakub menjadi bangsa yang besar? Lalu yang kedua, waktu bahaya kelaparan mengancam kehidupan keluarga itu. Mereka bisa saja mati kelaparan. Dan jikalau mereka mati, Yakub melihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham dulu itu juga bisa terancam. Tetapi saudara sekalian, perhatikan, ketika bahaya kelaparan itu melanda mereka dan mereka berada di dalam ketakutan akan mati kelaparan, sesungguhnya Allah sudah jauh-jauh hari melindungi dan memelihara keluarga Yakub. Dengan apa? Dengan mengirim Yusuf terlebih dulu ke Mesir dan menjadikan Yusuf sebagai seorang pemimpin di sana sehingga mereka bisa tetap hidup. Allah begitu murah hati sehingga oleh Yusuf, Yakub dan anak-anaknya kemudian mendapatkan bagian yang terbaik di Mesir. Saudara sekalian, Yakub mendapatkan bagian yang terbaik di Mesir. Ketika Yusuf menghadap kepada Firaun, Firaun menyuruh Yusuf untuk memberikan kepada mereka bagian yang terbaik. Firaun mengatakan kepada Yusuf, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu, kepada saudara-saudaramu, tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Saudara sekalian, Yakub ketika pindah ke Mesir diberikan tempat yang terbaik, bahkan mendapatkan apa yang lebih baik daripada orang Mesir sendiri. Di dalam Kejadian pasal 47, saudara mendapati orang Mesir, mereka terpaksa harus menjual tanah mereka. Mereka terpaksa harus menjadi budak kepada Firaun supaya mereka mendapatkan makanan. Tetapi keluarga Yakub, mereka ada di Mesir sebagai orang merdeka. Dan mereka mendapatkan kelimpahan daripada apa yang ada di Mesir, sekalipun mereka adalah orang asing. Lalu perhatikan yang ketiga, ketika Yakub meninggalkan tanah perjanjian itu. Yakub meninggalkan Kanaan, pindah ke Mesir, yang tadi saya sudah bahas. Allah sendiri berjanji akan menyertai dan pergi bersamanya ke Mesir. Saudara sekalian, Allah mengatakan, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Saudara sekalian, Yakub juga tidak akan kehilangan Yusuf sampai kepada hari matinya. Ketika Allah menyatakan janjinya, dia akan menyertai Yakub di Mesir dan membawa dia kembali. Saudara sekalian, itu adalah janji yang sangat penting. Tanpa janji itu, semua berkat-berkat yang lain tidak berarti. Saudara sekalian, berkat dari Allah bahwa dia akan menyertai Yakub
dan bahwa Allah memberikan kepadanya anugerah yang berlimpah. Saudara perhatikan, ketika Allah menjanjikan dia akan menyertai Yakub, dia akan memberikan kepadanya anugerah yang berlimpah. Semua itu diberikan terlepas daripada dosa-dosa Yakub, terlepas daripada sikap Yakub yang sering mementingkan diri sendiri. Di sini kita memahami betapa kentalnya doktrin reform yang mau dinyatakan, bahwa anugerah Allah itu mendahului respon daripada manusia. Allah tidak menjanjikan itu karena melihat Yakub berubah. Allah tidak menjanjikan itu karena melihat hidup Yakub jauh lebih baik daripada hidup orang lain. Allah memberikan janji itu terlepas daripada semua dosa-dosa Yakub, sikap Yakub yang mementingkan diri sendiri. Allah benar-benar memperlakukan Yakub jauh melampaui apa yang sebenarnya dia layak terima. Kadang Yakub tidak melihat hal itu. Yakub berbeda dengan Yusuf. Jikalau Yusuf bisa melihat dengan jelas kebaikan Tuhan di balik kemalangan yang dia alami. Yusuf mengalami tahun-tahun yang berat, saudara sekalian. Tapi Yusuf bisa melihat kebaikan Tuhan di balik kemalangan yang dia alami. Di balik bitter reality of his life. Di dalam Kejadian pasal ke-50 ayat 20 misalnya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sebaliknya Yakub, jikalau kalimat yang sama dikatakan Yakub, Yakub hanya bisa melihat sebatas apa? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Saudara sekalian, tetapi Yusuf bisa melihat bahwa di balik sesuatu yang jahat yang orang lakukan itu, the bitter reality of my life, ada wonderful promise of God. Tapi Yakub hanya melihat kepada the bitter reality in my life. Saudara sekalian, mungkin kita akan mengatakan, kok bisa ya Yakub seperti itu ya? Aku tidak akan seperti Yakub. Tapi saudara sekarang coba lihat cermin saudara. Waktu saudara bercermin sekarang, wajah siapa yang saudara lihat? Wajah Yusuf? No. Kita kira kita akan melihat wajah Yusuf di cermin. Waktu kita bercermin, saudara sekalian, sangat mungkin yang kita lihat adalah wajah Yakub. Karena kita seringkali bersikap seperti Yakub. Kita akan mengatakan, Yakub kok begitu? Tuhan juga mengatakan, kamu kok begitu? Saudara sekalian, mudah sekali untuk kita melihat kepada sekeliling kita lalu kita mengeluh atas apa yang terjadi. Bahwa apa yang terjadi itu bukan yang kita harapkan. Sangat mudah saudara sekalian, kita menjadi orang yang berkeluh kesah. Yang single, yang jomblo mengeluh. Tidak ada pasangan, tidak dapat pasangan. Tapi yang sudah nikah mengeluh, dapat pasangannya seperti ini. Tidak bahagia dengan pasangannya. Yang kerja mengeluh, kerjanya menyesakkan. Atasanku galak, gajiku kecil, kerjaku berat. Emangnya saudara mau gaji besar, kerja ringan? Saudara sekalian, ada orang yang melamar kerja, baru lulus juga, ditanya minta gaji berapa? Oh minta gaji 10 juta. Oh masih baru lulus minta 10 juta. Terus yang di interview bilang, kalau kami tambahkan dengan mobil, kami tambahkan dengan fasilitas rumah, liburan ke luar negeri, bagaimana? Anak muda itu yang tidak ada pengalaman, IP pas-pasan saudara sekalian. Lalu bertanya, Bapak jangan bercanda Pak. Bapak itu bilang, kamu sih yang ngajak bercanda duluan. Saudara sekalian, yang kerja mengeluh, kenapa pekerjaannya seperti itu, mau gaji lebih besar, mau fasilitas lebih banyak. Yang kerja mau jadi pengusaha aja deh. Tapi saudara sekalian, yang pengusaha juga mengeluh, bebannya sangat banyak. Apalagi di tengah-tengah masa COVID seperti ini. Usaha tidak bisa berjalan, beban banyak, utang menumpuk, tuntutan juga sangat banyak. Saudara sekalian, yang gak punya anak mendambakan anak. Yang punya anak saudara sekalian mengeluh. Anak merepotkan, menyusahkan, berharap anaknya lebih pintar, lebih sukses, lebih baik daripada anak yang lain. Lebih mudah diatur, tidak ada kesulitan. Saudara sekalian, maka perhatikan, seringkali daftar doa kita dipenuhi apa? Daftar doa kita dipenuhi bagaimana mendapatkan good things
yang kita dambakan, hal-hal yang baik yang kita inginkan. Lalu daftar doa kita dipenuhi. Bagaimana kita dilepaskan daripada hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat. Seperti dosa-dosa yang mengikat kita. Orang-orang melakukan hal yang jahat kepada kita. Maka seringkali daftar doa kita dipenuhi oleh dua hal itu. Mendambakan hal yang baik, good things yang kita inginkan, dan dilepaskan daripada bad things yang kita tidak inginkan, dosa yang mengikat, kejahatan yang ada. Saudara sekalian, bukankah itu yang ada di dalam doa orang-orang Kristen, saudara sekalian? Lantas ketika doa kita belum dijawab, saudara perhatikan, sangat mudah untuk kita terfokus kepada apa yang belum Allah berikan dan mengabaikan berkat-berkat yang sudah Dia karuniakan. Sebagai orang Kristen kita sangat bisa mengalami yang Yakub alami, yang Yusuf alami dalam masa-masa kesulitan mereka. Bahwa ada orang yang merancangkan hal yang jahat kepada kita, sangat mungkin saudara sekalian. Kita mengalami itu. Tetapi seperti juga yang mereka alami saudara sekalian, Allah sangat mungkin menjadikan hal-hal itu sebagai hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka saudara sekalian, apakah kita steril? Apakah menjadi orang Kristen lepas daripada segala permasalahan apapun juga itu? Tidak saudara, kita sangat mungkin mengalami itu. Dan juga kita sangat mungkin mengalami bahwa Allah menjadikan hal-hal itu sebagai hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Jikalau Allah belum memberikannya saat itu, saudara, saat ini saudara sekalian, jikalau Allah belum memberikannya saat ini, mungkin nanti. Kenapa? Supaya apa? Jikalau kita minta dan Allah belum memberikannya saat ini, mungkin nanti supaya orang-orang lain dan kita sendiri bisa melihat dengan jelas apa yang Allah mau kerjakan. Kalau kita minta hal yang baik, kok Tuhan belum kasih? Kita minta dilepaskan daripada hal yang buruk, kok itu belum terjadi? Saudara sekalian, Allah bisa memberikannya nanti supaya apa? Supaya orang-orang lain dan kita sendiri bisa melihat lebih jelas apa yang sedang Allah hendak kerjakan. Saudara sekalian, Allah sanggup. Allah sanggup memberikan apa yang kita doakan. Tapi saudara perhatikan, Allah juga bisa memberikan kemampuan untuk kita hidup tanpa semua yang kita minta tersebut. Allah sanggup memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Allah sanggup. Tetapi Allah juga bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup tanpa semua yang kita minta tersebut. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya kita boleh bersaksi, supaya kita boleh menyaksikan, sekalipun tanpa semuanya itu, aku bersyukur sebab aku memiliki Allah sebagai milik yang paling berharga. Saudara sekalian, kalau semua diberikan kepada kita, mungkin kita tidak akan melihat terfokus kepada Allah sebagai milik yang paling berharga. Saudara sekalian, ketika orang Israel keluar dari Kanaan, mereka dibawa ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Di situ tidak ada apa-apa saudara. Tidak ada gedung, tidak ada organisasi, tidak ada apapun juga saudara. Supaya di situ mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dan yang berikutnya saudara sekalian, tadi kita sudah melihat jawaban Yakub kepada Firaun, itu ada salahnya, ada kelirunya saudara sekalian. Yakub memandang dari satu sisi, tetapi saudara sekalian, jawaban Yakub juga ada sisi benarnya. Dan itu bisa menjawab pertanyaan, bagaimana kita menjembatani gap antara God's wonderful promise and bitter reality of my life. Saudara sekalian, Yakub memang mengalami tahun-tahun yang pahit di dalam hidupnya. Yakub mengalami kecewa, putus asa, marah, sedih. Dan kalau kita bandingkan perjalanan hidup Yakub dengan papanya dan dengan kakeknya, memang perjalanan hidup Yakub di dalam beberapa hal itu memang lebih keras, saudara sekalian. Dan hidup Yakub
itu lebih singkat daripada Ishak. Ishak 180 tahun, Abraham 175 tahun, Yakub waktu itu 130 tambah 17, 147 tahun. Firaun tanya kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Dan Yakub jawab, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Di sini Yakub dengan benar dan jeli, Yakub menilai, Yakub mengevaluasi, dan Yakub mendefinisikan hidup yang dia jalani. Bahwa apa? Bahwa hari-hari dan tahun-tahunnya di dunia ini itu bukanlah kepunyaan dia. Yakub mengatakan, aku hidup dalam tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing. Yakub mengatakan bahwa hidupnya itu bukanlah berpuncak kepada dia boleh ketemu Yusuf. Bukanlah berpuncak di Mesir sebagai final destination. Hidup ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semata-mata pengembaraan sementara. Kita hidup di dunia ini sebagai musafir, sebagai pilgrims, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan permanent resident di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang hidupnya, Yakub berpindah-pindah, saudara sekalian, dari tanah perjanjian menuju ke Padan Aram, dari Padan Aram kembali ke tanah perjanjian, dan sekarang ke Mesir sebagai pos terakhir di dalam hidupnya. Meskipun Mesir sekarang yang menunjang, Mesir yang memelihara kehidupan daripada seluruh keluarganya, tetapi bagi Yakub, Mesir itu bukanlah rumahnya. Yakub matanya masih tetap tertuju kepada janji yang Allah berikan akan tanah itu, kepada keturunan Abraham, kepada keturunan Ishak, dan kepada keturunan dia. Allah sendiri juga telah berjanji bahwa dia akan menyertai Yakub ke Mesir, tapi Allah juga berjanji untuk membawa Yakub kembali ke Kanaan. Tadi yang Allah katakan sewaktu Yakub mempersembahkan korban di Berseba. Saudara sekalian, Yakub dan keluarganya meninggalkan tanah perjanjian itu hanya untuk sementara waktu. Karena itu, di dalam Kejadian pasal berikutnya, Yakub menyuruh Yusuf bersumpah bahwa setelah kematiannya, Yusuf tidak akan menguburkan Yakub di Mesir, melainkan Yusuf harus membawa tubuhnya kembali dikuburkan di kuburan keluarga di Makpela. Saudara sekalian, Yakub sendiri sadar Mesir bukanlah tempat terakhir, tujuan final di dalam kehidupannya. Yakub terus melihat kepada janji Allah itu. Yusuf sendiri juga sadar, Yusuf sendiri walaupun dia lama tinggal di Mesir, saudara sekalian, dari umur 17 dia sudah ada di Mesir. Tetapi Yusuf sadar bahwa keluarganya itu, dia sendiri berada di Mesir bukan untuk selamanya, melainkan itu hanyalah sebuah pengembaraan. Maka itulah sebabnya Yusuf memilihkan tanah yang terpisah bagi saudara-saudaranya di Goshen. Yusuf mengatakan bahwa orang Mesir pasti merasa apa yang dikerjakan oleh saudara-saudaranya itu kekejian. Mereka itu adalah peternak kambing domba dan sebagainya. Tapi Yusuf memilihkan tanah bagi saudara-saudaranya di Goshen. Yusuf tidak mau keluarganya itu terhisap ke dalam kehidupan orang Mesir, cara hidup mereka. Yusuf mau mereka tinggal di satu tempat, mereka harus tinggal di pinggiran Mesir. Kalau saudara lihat di peta, Goshen di pinggiran Mesir itu, sehingga mereka siap manakala satu hari nanti Tuhan panggil untuk keluar. Yusuf tidak mau mereka hidup bercampur dengan orang Mesir. Maka saudara sekalian, cara mereka memandang tentang destinasi hidup ini seturut dengan janji yang Allah berikan adalah sesuatu yang harus kita renungkan pada bagaimana cara kita memandang hari-hari kita, tahun-tahun kita di dunia ini. Yusuf dan Yakub memandang hidup mereka seturut dengan janji yang Allah berikan. Maka di sini kita harus merenungkan juga bagaimana cara kita memandang hari-hari, tahun-tahun kita di dunia ini.
Perhatikan, jikalau kita terlalu memusatkan hari-hari kita kepada dunia ini dan menganggap dunia ini adalah rumah kita, maka saudara tidak heran kalau kita akan begitu hancur hati manakala tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau mengalami apa yang tidak kita kehendaki. Jikalau kita memusatkan seluruh hidup kita kepada dunia ini, bahwa ini adalah rumahku, rumah yang kekal selama-lamanya, saudara tidak heran, maka kita akan menjadi hancur, menjadi putus asa, menjadi desperate, saudara sekalian, jikalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jikalau dunia ini adalah pusat hidup kita, dan hari-hari kita ternyata adalah sedikit dan jahat adanya, maka saudara sekalian boleh dikata kita sudah kehilangan segala-galanya. Tetapi jikalau kita memandang dunia ini semata-mata sebagai persinggahan sementara menuju kepada rumah sorgawi kita, itu akan membuat cara pandang kita sangat berbeda atas apa yang sedang terjadi sekarang di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika kita memandang dunia ini semata-mata persinggahan sementara menuju kepada rumah sorgawi kita, maka kita akan memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Baik ketika kita memandang penderitaan, the bitter reality, penderitaan pada hari ini. Dan juga ketika kita memandang kemuliaan yang sementara waktu ada di tangan kita. Dengan cara pandang seperti itu, orang kalau menjadi raja, dia akan rendah hati. Karena dia tahu dunia ini hanyalah perjalanan yang sementara. Orang yang sementara menjadi kaya, orang yang sementara punya posisi, punya jabatan, dia akan memandang kemuliaan itu hal yang remeh. Lalu orang yang berada di dalam kesulitan, dia ada penghiburan bahwa ini hanya sementara waktu. Coba kita bayangkan saudara sekalian, jikalau saudara punya rumah di Bandung, lalu saudara dari Surabaya pulang menyetir mobil ke Bandung. Tiba-tiba di tengah perjalanan, jalanan itu longsor. Dan kita tidak bisa meneruskan perjalanan. Saudara harus menginap di tengah-tengah perjalanan sampai jalanan itu diperbaiki. Maka saudara cari tempat menginap terdekat, lalu ada penginapan yang murah. Saudara terpaksa menghabiskan 1-2 malam di tempat tersebut. Kira-kira saudara akan komplain. Komplain tidak waktu mendapati wallpapernya sudah kusam. Saudara mendapati kasurnya sudah tipis. Oh, lampunya kurang terang. Oh, wastafelnya ada retak-retak. Oh, TV-nya TV jadul. Gambarnya bintik-bintik. Kamar mandinya kurang wangi. Apakah saudara akan komplain sehingga saudara akan memutuskan saya mau merenovasi kamar ini? Maka besoknya saudara pergi cari keramik yang baru, saudara pergi beli TV yang baru, saudara ganti gorden, kamar mandinya diganti keramik. Karena saya mau lebih bagus. Tidak akan saudara. Kita hanya berada di situ 1-2 malam saja. Itu hanya sementara. Saudara akan pulang dan menikmati rumah saudara di Bandung. Rumah yang saudara miliki, rumah yang saudara merasa nyaman. Tempat penginapan itu hanyalah sementara. Demikian juga saudara, waktu kita misalnya sedang menikmati satu kamar hotel yang bagus sekali, kamar hotel yang mewah saudara sekalian. Saudara juga tahu bahwa itu hanya sementara. Semewah apapun juga tidak akan kita merasa nyaman di situ. Dan ketika kita harus meninggalkan kamar itu, kita toh tidak menangis-nangis meninggalkan kamar itu. Karena kita tahu kita hanya enjoy sementara saja berada di situ. Maka saudara sekalian kita tahu bahwa hidup ini adalah sesuatu yang bersifat sementara. Dunia ini bukanlah rumah yang sebenarnya, bukanlah our final destination. Bukanlah bagi orang-orang percaya ini bukan rumah yang kekal. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara waktu di dalam perjalanan kita menuju rumah yang sesungguhnya. Waktu kita mengalami sukacita karena berkat yang diberikan Tuhan, maka itu seharusnya menjadi alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan yang darinya segala yang baik itu berasal. Waktu kita mengalami berkat, kita bersyukur, Tuhan, Engkaulah yang memberikan segala yang baik kepadaku. Dan saudara harus ingat, jati diri kita bukan ditentukan oleh berkat itu, tetapi
melainkan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan karena kita diberkati kekayaan lebih daripada orang lain, bukan karena kita lebih rupawan daripada orang lain, karena kita lebih pandai, kita lebih sukses, kita lebih sehat daripada orang lain, lalu itu yang mendefinisikan siapa kita. Bukan, saudara sekalian. Demikian pula waktu kita mengalami the bitter reality in our life, penderitaan, kekecewaan, rasa sakit, tentu kita menangis, saudara sekalian. Tentu kita berduka, kita bisa marah dan kita bisa kecewa. Tetapi waktu kita mengingat bahwa ini toh bukan rumah kita, ini bukan tujuan akhir kita, kita hanyalah pengembara yang sementara waktu berada di sini, maka saudara sekalian kita akan dihiburkan. Apalagi kalau kita tahu sukacita seperti apa yang menantikan anak-anak Tuhan. Maka jikalau saudara adalah orang-orang percaya, saudara memiliki kitab suci yang menyatakan firman daripada Allah yang hidup, firman Tuhan, maka saudara tahu sukacita seperti apa yang menantikan setiap orang percaya. Orang tidak percaya mereka adalah orang-orang yang malang sekali. Mereka tidak memiliki pengharapan seperti yang kita miliki. Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 14 Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara sekalian, siapakah yang bisa menjanjikan kepada saudara bahwa di rumah Bapakku di sana banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, engkau tidak usah khawatir dan gelisah hatimu. Saudara sekalian, dan Wahyu pasal 21 memberikan kepada kita gambaran betapa penuh dengan sukacitanya orang yang berharap kepada rumah yang kekal itu. Ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan ayat 4 mengatakan, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Saudara sekalian, satu hari nanti setiap orang-orang percaya, engkau dan saya, kita akan berada di sana. Our final destination. Tempat di mana semua air mata akan dihapus. Setiap duka akan mendapatkan penghiburan. Saat itu saudara sekalian, kita tidak sempat untuk bertanya, Tuhan, mengapa dulu pernah ada gap antara your wonderful promise and the bitter reality of my life. Saat itu kita penuh dengan sukacita. Sukacita yang penuh yang Tuhan berikan. Dan kita tidak akan bertanya lagi. Kita tidak akan sempat untuk bertanya itu. Maka saudara sekalian, marilah kita boleh melihat kepada kenyataan yang pahit yang sementara waktu kita alami ini. Melihatnya melalui kacamata kekekalan. Yang dinyatakan, digambarkan bagaimana Tuhan menjanjikan sukacita itu. Kita melihatnya melalui kacamata kekekalan akan perjalanan hidup kita pada hari ini. Dan beriman bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang sungguh baik adanya. Iblis akan mengatakan Allah itu adalah Allah yang jahat. Dunia ini akan mendorong engkau untuk meragukan dia. Dunia akan mendorong engkau dengan segala filsafat-filsafatnya untuk membuat engkau meragukan kebaikan daripada Tuhan Allah. Tetapi firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang sungguh baik adanya. Dan di dalam kebaikannya, dia merancang rencananya yang sempurna. Dan rencana Allah yang sempurna tidak terhalangi oleh kenyataan pahit yang sementara dihadapi oleh umatnya. Kenyataan yang pahit mungkin saja dialami. Tetapi itu tidak akan menggugurkan, itu tidak akan membatalkan rencana Allah yang sempurna. Seperti yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya.
Maka saudara sekalian, itulah juga yang kita lihat pada rencana keselamatan yang Allah rencanakan bagi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, bagi manusia yang mendukakan Tuhan Allah. Allah merancangkan keselamatan yang digenapkan justru melalui kenyataan yang paling pahit di dalam sejarah, yaitu kematian daripada Sang Anak Allah di atas kayu salib. Wonderful promise of God, yaitu keselamatan daripada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rencana yang indah itu digenapkan justru melalui kenyataan yang paling pahit di dalam sejarah, yaitu Sang Anak Allah dimatikan di atas kayu salib. Tapi kenyataan yang pahit itu, kejahatan manusia, penderitaan, kedukaan, kemalangan, tidak sanggup menghalangi terang daripada rencana Allah. Dan rencana itu digenapi dan kasih-Nya dinyatakan. Maka saudara sekalian, jikalau hari ini kita bertanya, mengapa aku mengalami bitter reality di dalam kehidupanku, kenyataan yang pahit, di manakah janji Allah? Saudara lihatlah, melalui kacamata kekekalan, dengan iman bersandar bahwa Dia Allah yang baik. Dan segala rencananya tidak akan terhalangi, terbendung oleh apapun kejahatan manusia, kelemahan kita, dosa-dosa kita yang mengikat kita tidak mampu menghalangi rencananya yang kekal yang dikerjakan di dalam kasih yang demikian besar. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Sekalipun kami mengalami hari-hari yang dikatakan singkat dan buruk adanya. Tetapi Tuhan berikanlah kepada kami mata iman yang melihat bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau mengerjakan sesuatu melampaui daripada keterbatasan kami. Engkau adalah Allah yang mengerjakan sesuatu di dalam kekekalan. Engkau merencanakannya di dalam kasih. Dan biarlah kami boleh melihat akan hal itu dan dihiburkan, dikuatkan. Jikalau pada hari ini kami berhadapan dengan kenyataan yang pahit di dalam hidup kami, Tuhan tolong kami melaluinya seperti Yusuf boleh melaluinya, seperti Yakub boleh melaluinya, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain boleh melaluinya. Dan jikalau pada hari ini kami sedang mengalami hidup yang seakan-akan penuh dengan kemuliaan, tetapi kemuliaan yang sementara, Tuhan rendahkanlah hati kami untuk kami menyadari tanggung jawab kami di dalam hal kemuliaan yang sementara yang Tuhan berikan. Pada saat kami mungkin dipercayakan Tuhan jabatan, kami mungkin dipercayakan Tuhan kekayaan, kelimpahan yang sementara waktu. Biar kami pun juga mengarahkan mata kami kepada Allah yang memberikan segala sesuatunya itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama untuk menyanyikan satu lagu. Kita boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tercantum untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan juga jikalau ada pertanyaan, saudara bisa mengirimkan ke nomor yang tercantum di layar. Saya serahkan kepada Ibu Vivi untuk memimpin satu pujian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan pujian sambil Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan lewat rekening yang ada di layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuntun Aku Tuhan Allah, bait kedua dan ketiga. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di depan dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku pada tepi sungai Yordan, hapuskanlah tanganku. Ya penumpas kuasa maut,
Ya, mari kita berdoa dan menutup sesi pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau telah beritakan pada kami pada hari ini. Bagaimana kami bisa belajar untuk berterima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan bagaimana kami bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan selalu menyertai kami. Dan bahwa kami tidak akan mungkin Kau biarkan terjerumus dalam kesusahan, karena kami pasti dan kami percaya bahwa kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya Tuhan, kami hanyalah berdoa dan menyerahkan setiap dari kami yang mengikuti sesi pada hari ini, biarlah firman yang sudah diberitakan menjadi firman yang hidup. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.